Saya memang anggota Serikat Perdagangan, dan saya diperintahkan untuk datang ke sini oleh manajer Serikat Perdagangan di benua langit darah, Master Being. Dia ingin bertemu Anda, Senior Han, jawab wanita itu dalam cara yang hormat. Beijing? Ini pertama kalinya aku mendengar nama ini, tapi mengingat dia adalah manajer guildmu di benua ini, dia pasti sosok yang cukup terkenal. Untuk apa dia ingin bertemu denganku? Hon Li bertanya. Pada titik ini, sudah jelas baginya bahwa Ming Zun harus memberitahu Being ini tentang dia. Kalau tidak, mengapa wanita ini ada di sini khusus untuknya? Sayangnya saya tidak tahu jawabannya, saya hanya diperintahkan untuk mengundang Anda bertemu dengan Guru Being. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung kepada Guru Being, jawab wanita itu. Apakah rekan Dawisbi tidak memberitahu Anda apapun ketika dia menginstruksikan Anda untuk datang dan menemui saya? Bagaimana dia begitu yakin bahwa saya akan setuju untuk bertemu dengannya? Han Li tertawa dingin sebagai tanggapan. Chuan Bi memberikan sesuatu kepada saya sebelum datang ke sini, dan dia meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda secara langsung, jawab wanita itu. Oh, silakan tunjukkan padaku, Han Li meminta saat matanya sedikit menyipit. Ya, tolong lihat, senior, wanita itu segera memanggil gulungan merah, yang dia tawarkan kepada Han Li dengan kedua tangan. Han Li menyapukan tangannya ke udara untuk menarik gulungan itu ke dalam genggamannya sendiri, lalu menyapukan indera spiritualnya ke sana, di mana alisnya sedikit berkerut. Dia membuka gulungan itu untuk menemukan bahwa ada gambar hitam bertinta dari 8 hantu melahap seorang Buddha yang terukir di gulungan itu. Kedelapan hantu itu berpenampilan sangat ganas, dan mereka menggunakan berbagai jenis senjata tulang saat mereka mengepung seorang biksu dengan fitur wajah yang kabur. Gambar itu sangat hidup, dan tampaknya biksu itu hampir dimutilasi dan dimakan. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menilai gambar itu, tapi dia merasa agak bingung secara internal tentang mengapa dia diperlihatkan gambar ini. Tepat pada saat ini, semburan cahaya merah tiba-tiba terbang keluar dari gulungan sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum langsung menyapu indera spiritualnya ke arah cahaya merah. Setelah menentukan apa itu cahaya crimson, dia tidak berusaha untuk menghindar dan membiarkan dirinya tersapu oleh cahaya, di mana dia ditarik ke dalam gambar dalam sekejap. Jiwa darah dan yang lainnya secara alami sangat terkejut dengan ini, dan beberapa semburan ki hitam segera keluar dari punggung Patriark Hwasi. Semburan ki hitam kemudian berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki sementara Patriark Hwasi menilai wanita itu dengan permusuhan di matanya, bersiap untuk menyerang segera setelah dia melakukan gerakan yang mencurigakan. Yakinlah, rekan-rekan Taois, Senior Han baik-baik saja, dia hanya ditarik ke dalam gambar oleh gumpalan jiwa Guru Being untuk pertemuan pribadi, dan dia akan segera kembali, kata wanita itu dengan tenang. Apakah itu benar? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Han di sana, jangan salahkan aku karena telah menyerangmu, Patriark Hwasi mengancam. Jika Senior Han tidak segera keluar, maka Anda dapat meminta pertanggungjawaban saya, jawab wanita itu sambil tersenyum. Dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya, Kakak Si. Mari kita tunggu di sini dan lihat apa yang terjadi. Dengan kekuatan Senior Han, aku yakin dia tidak akan berada dalam bahaya, kata si jiwa darah. Patriark Hwasi merasa ini masuk akal, dan dia menarik ular piton raksasanya sebelum berdiri ke samping dengan ekspresi gelap. Sementara itu, ZH Ugur menilai gambar itu dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Gambar itu saat ini melayang di udara dan diselimuti cahaya merah tua yang mampu menahan indera spiritual semua orang. Bahkan ada bau darah yang keluar dari gambar aneh itu. Sekelompok makhluk asing di dekatnya buru-buru mengakhiri diskusi mereka setelah melihat ini, lalu dengan cepat terbang menjauh karena takut terseret dalam apapun yang terjadi. Sementara itu, Fang Jin tetap hadir dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat yang sama, Han Li terletak di ruang misterius di dalam gambar, menilai seorang biarawan berjubah abu-abu yang bermeditasi di depannya dengan alis yang sedikit berkerut. Dilihat dari pakaiannya, biksu ini sama dengan biksu yang dikelilingi oleh 8 hantu di gambar. Namun, biksu itu saat ini diam seperti patung,
dan hantu-hantu jahat tidak terlihat dimanapun. Han Li memeriksa sekelilingnya untuk menemukan kabut merah tebal yang kental seperti tetesan di sekelilingnya hanya lebih dari 100 kaki jauhnya. Ada gumpalan ki yang sangat buruk yang melonjak di dalam kabut darah, dan segera setelah indera spiritualnya bersentuhan dengan ki yang sangat buruk ini, yang pertama akan segera menjadi sangat lamban seolah-olah telah bersentuhan dengan beberapa objek glasial. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini. Tepat pada saat ini, raungan menggelegar terdengar di dalam kabut darah, yang kemudian membelah untuk mengungkapkan 8 hantu jahat, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Hantu-hantu ini mengenakan pakaian kulit binatang di tubuh bagian bawah mereka, sementara tubuh bagian atas mereka benar-benar telanjang. Mereka memiliki sepasang tanduk aneh di kepala mereka, serta pola hantu di seluruh kulit mereka, dan mereka segera mengepung Han Li begitu mereka keluar dari kabut. Apa artinya ini? Rekan Daois Bing Han Li tiba-tiba bertanya dengan suara dingin saat dia menoleh ke biksu dengan ekspresi gelap. Biku itu bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan dia membuka sepasang mata yang buram, seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun. Oh, bagaimana kamu tahu aku ada di sini, rekan Taois Han? Saya mungkin belum lama menjadi Grand Ascension Stage, tetapi saya telah menyaksikan jenis teknik indera spiritual ini di masa lalu. Saya pikir Anda telah memanggil harta ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan saya secara pribadi, jadi saya mengizinkan Anda untuk menarikku ke sini, tapi sepertinya kamu memiliki niat yang berbeda, kata Han Li. Tolong jangan salah paham, rekan Taois Han. Saya memang menarik Anda ke sini karena saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda, tetapi ini adalah masalah yang sangat penting, dan saya harus memverifikasi apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendengar tentang ini terlebih dahulu. Ini 8 raja hantu neraka tidak terlalu kuat, tetapi mereka menggunakan angin neraka-neraka yang sebenarnya. Jika seorang pembudidaya normal bersentuhan dengan sedikit pun angin ini, mereka akan segera terkikis menjadi ketiadaan, bahkan rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan berani menghadapi angin ini secara langsung. Jika kamu dapat melintasi dengan bebas melalui angin ini tanpa menggunakan harta apapun selama 15 menit, maka kamu akan lulus ujianku, dan aku pasti akan menawarkan permintaan maaf, serta mengungkapkan apa yang ingin aku diskusikan denganmu hari ini. Titik. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, maka saya harus mengeluarkan Anda dari gambar ini dan berpura-pura seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, jawab biksu itu tanpa ekspresi. Hampir pada saat yang sama, 8 hantu melepaskan raungan rendah sebelum membuka mulut mereka untuk melepaskan embusan angin Yin yang hitam pekat, membentuk dinding angin besar yang menutup semua jalan untuk melarikan diri sebelum bertemu ke arah Han Li. Sedikit kejutan melintas di matanya saat melihat angin Yin yang mendekat, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal ketika dia berkata, menentang angin neraka-neraka ini tanpa harta adalah tantangan yang menarik. Tetapi tidakkah kamu meremehkanku sedikit terlalu banyak di sini? Tiba-tiba, lapisan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya, dan angin hitam tertahan sekitar 10 kaki darinya, tidak dapat maju lebih jauh. Murid biksu itu sedikit berkontraksi setelah melihat ini, tetapi dia tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, kekuatanmu memang luar biasa, rekan Daois, tetapi jangan berpuas diri. Ini bukan sejauh mana kekuatan angin neraka-neraka, ini mampu menyesuaikan kekuatannya sendiri tergantung pada kekuatan musuhnya. Begitukah? Aku sangat tertarik untuk melihat Infernal Netherworld Twins beraksi, kata Han Li dengan suara acuh tak acuh. Begitu suaranya menghilang, ledakan kekuatan luar biasa meletus dari angin Yin, dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Han Li langsung terkompresi ke dalam setelah bersentuhan dengan kekuatan luar biasa ini. Meskipun cahaya keemasan hanya dipaksa mundur sekitar setengah kaki sebelum didukung oleh Han Li lagi, dia masih agak tertarik untuk melihat ini. Angin neraka-neraka ini benar-benar cukup menarik. Anda tidak akan keberatan jika saya mengambil beberapa untuk penelitian saya sendiri, bukan? Rekan Daois Han Li bertanya. Biku itu agak terkejut dengan permintaan ini, tetapi dia menjawab dengan senyum tipis, jika Anda mampu melakukan itu, silakan saja, saya memiliki banyak angin Yin yang saya miliki. Baiklah,
Kalau begitu maafkan gangguanku, kata Han Li sambil membuat segel tangan, di mana Provenance Through the Field Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Proyeksi itu tingginya lebih dari 100 kaki dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya, dan itu memancarkan cahaya keemasan yang gemilang. Begitu muncul, ia mengangkat 6 lengannya sambil melantunkan mantra, dan 6 bola cahaya keemasan muncul di atas telapak tangannya, lalu melompat keluar sebelum bergabung untuk membentuk pusaran emas besar di depan Han Li. Han Li mengarahkan jari ke pusaran, dan mengucapkan kata kumpulkan. Gemuruh keras segera terdengar, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pusaran bersama beberapa semburan kekuatan hisap yang sangat besar. Segera setelah angin Yin yang menakutkan bersentuhan dengan kekuatan hisap ini, ia ditarik ke dalam pusaran sebagai pilar angin seolah-olah telah menemui kutukan keberadaannya. Pilar angin jatuh ke pusaran emas, dan seolah-olah terhapus dari keberadaannya. Dinding hitam besar angin menjadi compang-camping dalam sekejap mata. Bahkan 8 hantu yang melepaskan angin hitam dengan sekuat tenaga mulai tanpa sadar mendekati pusaran emas, tidak mampu menahan kekuatan isapnya. Sedikit kejutan melintas di mata biksu saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju ke udara, melepaskan ledakan fluktuasi energi yang memutuskan kekuatan hisap besar yang dilepaskan oleh pusaran emas. Tolong kasihanilah, rekan Taois Han. Kamu sudah lulus ujian, dan 8 raja hantu itu masih berguna bagiku, jadi tolong lepaskan mereka. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, 8 hantu melepaskan raungan rendah sebelum hancur menjadi bintik-bintik hitam. Yakinlah, rekan Taois, aku tidak akan benar-benar menyerang 8 hantu itu, aku hanya ingin tahu dan ingin memeriksa kekuatan mereka. Han Li terkekeh sebagai tanggapan. Proyeksi dan pusaran emas di belakangnya kemudian menghilang bersamaan, tetapi bola hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menilainya dengan penasaran. Ini tidak lain adalah angin neraka-neraka yang dia kumpulkan dengan cahaya emas berputarnya. Namun, angin telah dikompresi menjadi bola ini oleh kekuatan sihirnya yang sangat besar. Kekuatanmu jauh melebihi harapanku, saudara Han. Tampaknya rumor itu benar dan aku bodoh telah menerapkan tes ini, kata biksu itu. Mengingat aku telah lulus ujianmu, bisakah kita beralih ke topik diskusi? Han Li bertanya. Tentu saja, Anda berhak mendengar apa yang saya katakan. Saya yakin Anda sudah mengetahui siapa saya, jawab biksu itu. Jika wanita di luar tidak berbohong kepada saya, maka Anda harus menjadi manajer Hylian Trade Guild di benua langit darah, yang akan membuat status Anda setara dengan rekan Daois Ming Zun, kata Han Li. Itu benar, tapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang serikat dagang Hylian kita? Biksu itu bertanya. Saya khawatir saya tidak tahu terlalu banyak, yang saya tahu adalah bahwa serikat perdagangan sangat kuat dan merupakan salah satu dari sedikit organisasi super yang tersebar di ketiga benua, jawab Han Li dengan alis berkerut. Pada kenyataannya, serikat kami adalah organisasi yang cukup longgar. Selain cabang di setiap benua yang didirikan untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya dan informasi yang lebih mudah, tidak ada aturan dan tugas yang ditetapkan. Secara umum, setiap kali konflik muncul, panel para tetua panggung Grand Ascension di Guild akan memberikan penilaian mereka. Saya ditugaskan sebagai manajer sementara Guild di benua ini oleh para tetua. Jika ada rekan Taois Grand Ascension Stage yang ingin bergabung dengan Guild kami, mereka umumnya akan menjadi tamu sesepuh. Peran ini tidak akan memengaruhi kultivasi harian mereka, atau status mereka di ras masing-masing, dan mereka akan menikmati banyak manfaat luar biasa. Satu-satunya tugas mereka adalah membantu serikat di saat-saat bahaya, kata biarawan itu Care yang tidak tergesa-gesa. Mengapa kamu mengatakan ini padaku, rekan Daois? Han Li bertanya. Saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan serikat dagang kami. Apakah Anda tertarik? Biksu itu bertanya ketika senyum muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Apakah Anda mengundang saya ke sini dan melakukan pemeriksaan itu hanya untuk ini? Han Li bertanya dengan tenang. Tentu saja tidak, tetapi jika Anda dapat menjadi anggota serikat kami, saya tidak akan ragu untuk membagikan apa yang akan saya diskusikan dengan Anda, jawab biksu itu. Saya memiliki minat pada serikat dagang Hylian,
Tetapi saya masih ingin mendengar apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya terlebih dahulu sebelum saya membuat keputusan lain, jawab Han Li. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang alam neraka dan dunia bawah? Rekan Daois biksu itu bertanya. Han Li agak terkejut mendengar ini. Alam infernal? Aku sering mendengarnya, tapi aku belum pernah mendengar siapapun yang benar-benar melihatnya. Adapun Netherworld, keberadaannya tidak lebih dari legenda yang belum diverifikasi. Setidaknya, aku tidak dapat memastikannya apakah itu ada atau tidak. Apakah topik diskusi kita ada hubungannya dengan dua tempat itu? Itu benar. Lebih dari 100 tahun yang lalu, serikat kami secara tidak sengaja menemukan pintu masuk ke dunia kecil baru sambil menjelajahi celah spasial tertentu di benua langit darah. Dunia kecil yang baru? Apakah itu benar? Han Li cukup tercengang mendengar ini. 100%. Meskipun ini adalah dunia kecil yang baru, kemungkinan besar sudah ada selama bertahun-tahun, hanya saja tidak ada bentuk kehidupan yang sangat cerdas yang lahir di dunia itu, dan itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Sama seperti guild kami sedang bersiap untuk mendedikasikan sejumlah besar sumber daya untuk mengembangkan dunia kecil ini, kami menemukan bahwa makhluk dari alam lain juga telah menyusup ke dunia kecil. Tatapan yang mengingatkan muncul di mata biksu saat dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan, segera setelah kami bentrok dengan musuh baru ini, kami semua sangat ketakutan karena ini semua adalah makhluk hantu seperti yang baru saja Anda lawan. Kekuatan mereka bervariasi secara drastis, dengan yang terlemah hanya kira-kira setara dalam kekuatan untuk makhluk tahap kondensasi Ki, sementara yang paling kuat dapat dibandingkan dengan makhluk integrasi tubuh dan tahap kenaikan agung dari alam roh kita. Angin neraka-neraka itu adalah sesuatu yang berhasil saya kumpulkan setelah menghadapi makhluk hantu yang kuat dalam pertempuran, dan 8 raja hantu juga dimanifestasikan dari aura yang saya ekstrak dari makhluk-makhluk hantu itu. Tentu saja, aku hanya bisa meniru wujud mereka, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak ada bandingannya dengan raja hantu sejati. Raja hantu neraka yang paling kuat adalah makhluk yang bisa menyaingi kekuatan sepertimu dan aku. Menurut makhluk-makhluk ini, alam tempat mereka berasal dikenal sebagai alam neraka, dan mereka melayani 10 raja Netherworld. Serikat dagang kami bentrok dengan makhluk-makhluk hantu ini dalam beberapa pertempuran besar di dunia kecil ini, tetapi tidak ada pihak yang bisa menang, dan tak terhitung banyaknya korban muncul. Untuk menghindari korban lebih lanjut bagi kedua belah pihak, kami membuat perjanjian dengan makhluk hantu itu, mengatur pertandingan antara makhluk paling kuat dari kedua belah pihak kami untuk memutuskan berapa banyak sumber daya yang dapat diklaim masing-masing pihak dari dunia kecil itu. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini sebagai salah satu perwakilan serikat kami. Tentu saja, jika Anda bisa bergabung dengan serikat kami, maka penyertaan Anda akan lebih dibenarkan. Terlepas dari hasil pertempuran Anda, selama Anda berpartisipasi, serikat kami akan yakin untuk menghadiahimu dengan mahal, ungkap biksu itu. Begitu. Apakah alam neraka ini adalah alam neraka yang sebenarnya dalam legenda? Dan jenis makhluk apa 10 raja neraka itu? Apakah mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan ini? Han Li bertanya. Guild kami melakukan penyelidikan atas hal ini, dan meskipun kami tidak memiliki banyak bukti, kami percaya bahwa alam ini bukanlah alam neraka yang sebenarnya. Sebaliknya, kemungkinan besar itu hanyalah alam lain yang cocok untuk dihuni oleh makhluk hantu yang kuat. Adapun 10 raja dunia bawah, mereka adalah makhluk tangguh yang bahkan lebih kuat dari raja hantu, dan kemungkinan besar mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan ini, jawab biksu itu. Sayang sekali ini bukan alam infernal yang sebenarnya, saya berpikir bahwa saya akhirnya akan menjelajahi rahasia reinkarnasi, kata Han Li sambil mengelus dagunya sendiri dengan kecewa. Alam ini mungkin bukan alam neraka yang sebenarnya, tetapi kemampuan yang dikembangkan oleh makhluk-makhluk hantu itu sangat berbeda dari milik kita, dan mereka pada dasarnya adalah bentuk kehidupan yang berbeda, jadi mungkin Anda akan dapat mengumpulkan beberapa rahasia daur inkarnasi melalui pertempuran dengan mereka, kata biksu itu sambil tersenyum. Han Li tidak memberikan tanggapan untuk ini, dan hanya setelah beberapa lama dia bertanya, di mana dan kapan pertandingan ini diadakan?
Dan berapa banyak pertempuran yang akan terjadi dalam pertandingan ini? Selain saya sendiri, rekan Taois mana yang akan mewakili serikat dagang? Bukannya tidak senang dengan pertanyaan Hon Li yang teliti, mata biksu itu berbinar saat dia buru-buru menjawab, pertandingan akan berlangsung dalam 3 tahun di dunia kecil yang baru itu, dan akan ada total 5 pertempuran sendiri, peserta lain akan menjadi rekan Taois dari cabang benua Guntur Serikat, seorang tetua tamu dari panel tetua, dan makhluk kuat darah Dao tingkat atas dari benua langit darah. Jika Anda memutuskan untuk berpartisipasi juga, maka line-up kami akan lengkap. Yakinlah, pertempuran ini hanya kontes sparring, jadi bahkan jika kamu kalah, keselamatanmu tidak akan terancam. Selain itu, jika kamu dapat mengamankan kemenangan, aku dapat mengizinkanmu untuk memasuki pavilion penskalaan surga serikat kami untuk memilih salah satu teknik rahasia abadi dari alam abadi sejati di atas hadiah yang telah ditentukan. Teknik rahasia dari True Immortal Realm? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Han Li sangat terkejut mendengar ini. Itu benar. Guild kami memiliki beberapa teknik rahasia abadi, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya, tapi itu juga bukan rahasia terbaik. Para senior yang mendirikan serikat dagang kami adalah keturunan dari makhluk abadi sejati yang tertinggal dalam roh realm, dan serikat dagang pernah menjadi organisasi investigasi yang sangat rahasia yang didirikan oleh True Immortal Realm di Spirit Realm, jadi semua anggota pentingnya juga merupakan keturunan langsung dari Immortal sejati. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka memiliki beberapa teknik rahasia abadi. Namun, karena badai spasial, semua alam tiba-tiba kehilangan kontak dengan alam abadi sejati, jadi senior kami terpaksa merekrut beberapa orang luar yang kuat ke dalam organisasi, dan begitulah serikat dagang kami muncul. Dengan demikian, tidak hanya organisasi kami serikat dagang yang membentang di 3 benua, itu juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan alam ini dalam bayang-bayang, berjuang melawan ancaman yang muncul terhadap wilayah kami. Misalnya, serikat perdagangan kami telah mengirim beberapa rekan Taois tahap kenaikan besar ke alam iblis penatua untuk membunuh ratus tempurer. Sayangnya, mereka semua terjebak dalam segel itu sebelum mereka sempat melakukan apapun, dan itu semua berkat Anda bahwa mereka diselamatkan. Jadi secara teknis, Anda adalah dermawan bagi banyak tetua serikat perdagangan kami. Biarawan itu menjelaskan sambil tersenyum. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Hon Li setelah mendengar ini. Bolehkah saya bertanya berapa banyak yang diketahui serikat dagang tentang altar kuno di benua ini? Hon Li tiba-tiba bertanya. Biku itu agak terkejut mendengar ini. Seberapa banyak yang kita ketahui? Apa maksudmu dengan itu, rekan Dawis? Aku bertanya tentang berapa banyak altar yang diketahui oleh serikat dagangmu, Han Li menjelaskan. Saya tidak yakin tentang benua lain, tetapi di sini di benua langit darah, kita harus memahami lokasi sekitar 70% hingga 80% dari semua altar kuno. Apakah Anda tertarik dengan hal-hal ini? Saudara Han Biksu itu bertanya. Tidak heran dia menganggap ini aneh, altar kuno ini umumnya mati, jadi mereka sebagian besar tidak berguna untuk makhluk Grand Ascension Stage seperti mereka. Saya harus lebih mempertimbangkan apakah saya ingin bergabung dengan serikat dagang karena ini bukan keputusan yang bisa dibuat dengan mudah. Namun, saya dapat setuju untuk berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi selain dari kompensasi yang baru saja Anda sebutkan, saya memiliki kondisi lain, kata Han Li. Apa itu? Sedikit kehati-hatian muncul di mata biksu setelah mendengar ini. Saya ingin dapat menggunakan jalan pengumpulan informasi serikat Anda selama waktu saya di benua langit darah sehingga saya dapat mengakses informasi yang saya inginkan secepat mungkin. Adapun informasi tentang altar kuno, saya ingin peta distribusi terperinci segera, jawab Han Li. Ekspresi biarawan itu sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia mengangguk setuju. Itu bukan masalah, saya setuju dengan permintaan Anda. Adapun altar kuno, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan peta distribusi kepada Anda segera setelah Anda meninggalkan ruang ini. Bagus. Selama serikat dagangmu menepati janjinya, aku pasti akan menghadiri pertandingan dalam 3 tahun, Han Li meyakinkan sambil tersenyum. Aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayai janji dari pria dengan statusmu. Ini token, tolong simpan dengan aman.
Saat pertandingan akan dimulai, itu akan memberitahu semua orang, dan ketika saatnya tiba, pergi saja ke situs tambahan dari guild kami, dan kamu akan dibawa ke pintu masuk dunia kecil, kata biarawan itu sambil membalik tangan untuk menghasilkan platformasi. Baiklah, sampai jumpa dan rekan Taois lainnya di puncak pertandingan. Kalau begitu, Han Li menyimpan platformasi ke dalam gelang penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, biksu itu memberitahu dia tentang beberapa aspek pencegahan pertandingan, lalu memberinya peta benua langit darah yang lebih detail sebelum akhirnya melepaskannya keluar dari ruang ini. Tiba-tiba, Han Li muncul kembali di dunia luar, diselimuti bola cahaya merah. Chuan Han, Han Senior. Semua orang buru-buru menyambutnya dengan hormat. Maaf membuatmu khawatir, kata Han Li kepada rombongannya dengan senyum tipis. Pada titik ini, wanita dari Serikat Dagang telah menerima instruksi dari Bing, dan dia berkata dengan hormat, Senior Han, saya sudah mengirim pesan yang meminta informasi yang Anda inginkan, itu akan segera tiba, jadi tolong tunggu di sini untuk saat ini. Aku sudah tinggal di sini cukup lama, sepertinya menunggu sedikit lebih lama tidak akan membuat perbedaan, jawab Han Li dengan suara tenang. Wanita itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia membungkuk hormat sebelum menggulung gulungan yang baru saja muncul dari Han Li, lalu berdiri ke samping dalam diam. Fang Jin juga tetap diam saat dia berdiri diam di tempat dengan ekspresi hormat. Hanya setelah lebih dari 2 jam berlalu, seberkas cahaya merah muncul di langit yang jauh, lalu mendekati semua orang dengan kecepatan luar biasa, tiba di tempat kejadian hanya dalam beberapa kilatan. Wanita itu membuat segel tangan sebelum mengangkat tangan ke atas, dan seberkas cahaya merah segera turun sebagai pedang terbang merah, yang melekat pada slip batu giok kuning. Ini adalah informasi tentang altar kuno yang kamu minta, Senior Han. Wanita itu melepaskan slip giok dari pedang sebelum buru-buru menyerahkannya kepada Han Li. Han Li menerima slip giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. Ini memang peta distribusi yang sangat detail. Sudah larut, jadi sudah waktunya kita berangkat sekarang. Han Li menyimpan slip batu giok itu, lalu mengangkat tangan untuk melepaskan bola cahaya hitam, yang langsung berubah menjadi tabut suci ink spirit yang bergunung-gunung. Fang Jin dan wanita itu sama-sama terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari objek yang begitu besar, sementara Han Li dan yang lainnya terbang ke bahtera, mengikutinya dengan cepat sebagai seberkas cahaya hitam. Dalam sekejap mata, Fang Jin dan wanita itu adalah satu-satunya 2 orang yang tersisa di tempat kejadian. Tepat saat bahtera raksasa menghilang ke langit yang jauh, wanita itu tiba-tiba menoleh ke Fang Jin sebelum membungkuk hormat. Chuan Bing, sepertinya Senior Han telah setuju untuk mewakili serikat kita. Dalam hal ini, peluang kita untuk mengamankan kemenangan akan semakin meningkat. Hehe, rekan Daois Han memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi melawan Raja Netherworld, peluang kemenangannya hanya sekitar 50%. Karena itu, Serikat Dagang kita tidak akan dapat menemukan perwakilan yang lebih baik selama masa depan 3 tahun. Saya hanya berharap bahwa tidak semua perwakilan alam neraka akan menjadi raja dari Netherworld, jawab Fang Jin sambil tersenyum, lalu tiba-tiba tumbuh lebih tinggi secara drastis saat dia berubah menjadi pria tua berjubah hijau dengan sepasang mata keruh. Fang Jin ini sebenarnya tidak lain adalah Bing yang menyamar. Dia entah bagaimana bisa menyamarkan dirinya dan bahkan membatasi basis kultivasinya sendiri ke tahap integrasi tubuh, tetapi tidak jelas apakah Han Li telah tertipu. Apa yang diinginkan Serikat Dagang darimu, Senior Han? Itu tidak akan memengaruhi tujuan perjalanan kita, Kan Jiwa Darah bertanya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Yakinlah, rekan Daois, Persekutuan Dagang Hilian hanya meminta bantuan kecil dariku, dan itu tidak akan memengaruhi rencana awal kita sama sekali, jawab Han Li sambil tersenyum. Ekspresi Jiwa Darah sedikit mereda setelah mendengar ini. Itu terdengar baik. Tiba-tiba, Han Li menjentikan pergelangan tangannya, dan berkata, Perhatian, Anda dapat menunjukkan diri Anda sekarang, dan tolong rahasiakan percakapan saya dengan rekan Daois Bing. Hehe, yakinlah, Saudara Han, aku lebih dari mampu menyimpan rahasia. Bagaimanapun, ini hanya dunia kecil, dan itu tidak cukup untuk menggoda ras naga kita.
Jika ras naga kita menginginkan dunia kecil, kita bisa mendapatkan sejumlah dunia kecil kapanpun kita mau. Aku bersumpah atas sumpah batinku bahwa aku tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Begitu suara ini menghilang, lampu hijau menyala dari pergelangan tangan Hon Li, dan sosok elegan muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan memiliki kulit seputih salju, menciptakan kontras yang mencolok dengan rambut hitam panjangnya. Fitur wajahnya sangat cantik, dan dia akan benar-benar identik dengan kecantikan manusia jika bukan karena sepasang tanduk hijau pendek yang mencuat dari rambutnya. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Tian Feir. Jiwa Darah dan yang lainnya semua ketakutan saat melihat ini, tetapi menilai dari kata-kata Hon Li, mereka tahu bahwa ini bukan musuh, jadi mereka tidak segera menyerang meskipun mereka terkejut. Mengingat betapa kayanya ras naga, aku yakin kamu tidak akan mencabut sumpah iblis batiniah untuk hal seperti ini, jawab Hon Li dengan anggukan, tampaknya sepenuhnya mempercayai wanita itu. Itu semua berkat Anda bahwa saya dapat melarikan diri dari Serikat Dagang Hilian, dan saya pasti akan membayar Anda selama konvensi Buah Dao, Saudara Han. Saya akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke ras saya sekarang, kata Tian Feir sambil tersenyum sebelum pergi. Han Li secara alami tidak akan mencoba dan mempertahankannya, dan setelah bertukar kata perpisahan, Tian Feir melesat ke arah tertentu sebagai bola cahaya biru. Adapun bagaimana dia akan meninggalkan alam roh, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Hon Li. Ayo pergi, peta distribusi menunjukkan bahwa tampaknya ada altar kuno di dekatnya, mari kita lihat yang itu dulu, kata Hon Li setelah Tian Feir menghilang di kejauhan. Patriark Hwasi segera memberikan tanggapan setuju, lalu mengendalikan boneka yang mengemudikan bahtera raksasa untuk mengubah arah sedikit sebelum mempercepat menuju altar terdekat. Rekan jiwa darah Taois, tolong ikut aku ke aula, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, perintah Hon Li. Jiwa darah tidak terkejut mendengar ini, dan dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di aula, dan Hon Li duduk sementara jiwa darah tetap berdiri. Apa rencanamu sekarang setelah kita tiba di benua langit darah, rekan Taois? Kesepakatan kami adalah bahwa aku akan melindungimu jika kamu menghadapi musuh yang kuat, tetapi terserah kamu untuk menemukan dan memulihkan tubuhmu yang sebenarnya. Kata Han Li dengan tenang. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan pergi ke Blood Crane City, di mana sebelumnya aku menemukan beberapa petunjuk berupa tanda yang ditinggalkan oleh tubuhku yang sebenarnya. Sayangnya, aku sedang dikejar oleh musuh saat itu, jadi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memeriksa area terdekat secara menyeluruh dan hanya bisa melarikan diri kembali ke benua Tianyuan. Saya yakin jika saya diberi waktu yang cukup, saya akan dapat menemukan lebih banyak petunjuk, darah jawab jiwa. Kota Bangau Darah. Biarkan saya memeriksa lokasi kota itu, kata Han Li sambil membalik tangan untuk menghasilkan slip batu gio yang berisi peta benua, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Lokasinya cukup jauh. Jika kita tidak menggunakan formasi teleportasi, kemungkinan besar akan memakan waktu setengah tahun untuk terbang ke kota. Hal baiknya adalah ada banyak altar kuno di sepanjang jalan, jadi itu tidak akan terjadi, itu tidak menghambat kemajuan saya. Namun, saya harus memeriksa semua altar kuno terdekat dalam perjalanan ke sana, dan itu akan mengakibatkan beberapa penundaan, kata Han Li. Jiwa darah sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk dalam-dalam ketika dia berkata, tentu saja, itu benar jika kamu memprioritaskan apa yang kamu lakukan di atas pencarianku. Ngomong-ngomong, Blood Cross City adalah bagian dari wilayah sekte darah Dao yang aku jadikan musuh, jadi kita harus berhati-hati begitu sampai di sana. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, maka kamu dapat pergi dan beristirahat sekarang. Saya harap kita dapat melakukan perjalanan yang lancar. Han Li menghela nafas sambil melambaikan tangan untuk menghilangkan jiwa darah. Jiwa darah secara alami tidak berani menolak dan melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, Han Li duduk di kursinya dalam diam saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Beberapa hari kemudian, bahtera raksasa muncul di udara di atas danau hijau, lalu turun ke pulau kecil yang tampak tandus. Setengah hari kemudian,
Bahtera naik ke udara lagi sebelum melakukan perjalanan di sepanjang rute yang telah ditentukan. Sebulan kemudian, sekitar selusin makhluk asing yang terbagi menjadi dua kelompok terlibat dalam pertempuran sengit di atas pegunungan terkenal tertentu di benua langit darah. Satu kelompok memiliki kulit merah menyala dengan sisik samar terlihat di pipi mereka, sementara kelompok lain memiliki alis tebal dan mata besar dengan gumpalan ki yang sangat buruk bergelombang di sekitar mereka. Di bawah kedua kelompok itu ada hutan terpencil, di dalamnya ada beberapa obat roh yang melepaskan aroma unik ke angin sepoi-sepoi. Di kedua sisi obat roh duduk seorang pria tua berjubah merah tua dan seorang pria tua berjubah abu-abu. Penampilan keduanya mirip dengan dua kelompok makhluk yang terkunci dalam pertempuran di atas, tetapi basis kultivasi mereka jauh lebih unggul. Keduanya terkunci dalam pertempuran mereka sendiri dengan salah satu dari mereka mengendalikan harta karun keranjang bunga, sementara yang lain memegang piringan bundar, dan mereka tampak seimbang. Jelas bahwa keduanya adalah pemimpin dari kedua kelompok, dan bahwa mereka memperebutkan obat-obatan roh yang langka ini. Tiba-tiba, ledakan gemuruh terdengar di kejauhan, dan bahtera hitam pegunungan muncul sebelum terbang menuju hutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan sebelum bahtera itu tiba, aura yang menakjubkan telah dikirim menyapu udara. Dua kelompok makhluk asing yang bertarung di udara hanyalah formasi inti dan tahap jiwa baru lahir, dan mereka segera mundur dengan ketakutan di hadapan aura menakutkan ini. Dua orang tua tahap tempering spasial di bawah juga buru-buru mendongak dengan ekspresi khawatir. Bahtera hitam dengan cepat melesat di atas hutan seperti tornado, menyebabkan kedua kelompok makhluk asing itu berputar dengan cepat di tempat seperti gasing berputar tanpa disengaja. Segera setelah itu, tubuh mereka dikirim terbang kembali sejauh ratusan kaki sebelum mereka berhasil memperbaiki diri lagi. Adapun hutan di bawah, parit besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki telah robek ke tanah seolah-olah binatang purba raksasa baru saja menabrak hutan, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya telah ditebang. Kedua kelompok hanya bisa melihat dengan ekspresi heran ketika bahtera hitam raksasa menghilang di tempat saat tembusan angin hitam hampir 10 km jauhnya. Meskipun dua makhluk tahap tempering spasial kebetulan terletak di kedua sisi parit, mereka juga dipaksa mundur oleh aura mencekik yang jatuh dari atas. Setelah bangkit kembali, keduanya menjadi pucat pasi, dan mereka melihat bahtera raksasa di kejauhan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah makhluk tahap kenaikan agung. Hanya bahtera dari tahap kenaikan agung yang bisa menakutkan ini, gumam pria berjubah merah pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu yang mana Grand Ascension Stage itu. Bagaimana dengan obat roh kita? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul pada pria berjubah abu-abu itu, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke parit sebelum menghela nafas panjang lega. Obat-obatan roh benar-benar tidak terluka seolah-olah oleh semacam keajaiban, dan sepertinya pemilik bahtera itu sengaja menyelamatkannya. Pria berjubah merah dan pria berjubah abu-abu bertukar pandang, di mana pertempuran mereka segera dilanjutkan. Adapun dua kelompok makhluk asing di atas hutan, mereka mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum juga terlibat dalam pertempuran lagi. 3 bulan kemudian, sebuah bahtera hitam raksasa melayang di udara di atas area terlarang dari sekte berukuran sedang. Bahtera itu dikelilingi oleh lebih dari 1000 boneka bermutu tinggi, yang memenuhi hampir seluruh langit. Di bawah boneka ada hampir 10.000 makhluk asing yang mengenakan pakaian yang sama, dan terlepas dari basis kultivasi mereka, semuanya terpaku di tempat dengan ekspresi ketakutan, tidak berani bergerak sesuka hati. Sekitar 2 jam kemudian, fluktuasi spasial meletus dari dalam area terlarang, di mana seberkas cahaya biru menerobos batasan sebelum mendarat di bahtera raksasa untuk mengungkapkan Honli dan ZH Uguur. Bagaimana hasilnya? Senior jiwa darah buru-buru bertanya. Ini juga bukan altar yang kita cari. Ayo lanjutkan, Hanli menginstruksikan. Yatwan. Patriark Hwasi segera mengeluarkan lencana harta karun sebelum melambai di udara, di mana semua boneka di langit kembali diam-diam ke bahtera raksasa. Detik berikutnya, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bahtera, dan melesat di tengah ledakan yang bergema. Ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di antara makhluk asing di bawah, dan mereka sangat lega melihat kepergian bahtera.
Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar dengan perasa hijau di seluruh wajahnya, dan dia berkata dengan marah, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Jika berita ini menyebar, reputasi sekte kita akan tersapu ke tanah. Apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Basis kultivasi pemimpin mereka benar-benar tak terduga bagi kita, jadi dia kemungkinan besar adalah makhluk tahap kenaikan besar. Bahkan mengesampingkannya, hanya boneka itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh sekte kita beberapa kali. Apakah Anda ingin kita semua mengejarnya dan memberikan hidup kita sendiri tanpa alasan? Seorang pria tua berbokong bungkuk mendengus dingin sebagai tanggapan, dan yang lainnya segera menimpali setuju. Kita mungkin bukan tandingan mereka, tapi tidak bisakah kita meminta sekte atas untuk masuk? Kita membayar begitu banyak batu roh ke sekte atas setiap tahun, bukankah kita melakukan itu agar mereka dapat melindungi sekte kita sewaktu-waktu seperti ini? Selama sekte atas mau masuk dan memberi pelajaran kecil kepada orang-orang itu, reputasi sekte kita akan diselamatkan. Pria kekar itu tidak setuju. Bahkan sekte atas hanya memiliki satu makhluk Grand Ascension Stage, apakah Anda pikir mereka akan menghadapi Grand Ascension Stage lain karena sesuatu seperti ini? Selain itu, dia hanya memaksa masuk ke area terlarang sekte kami, tapi dia tidak melukai siapapun murid kami. Selain kerusakan reputasi kami, sekte kami tidak mengalami kerusakan yang sebenarnya. Orang-orang dari sekte atas pasti tidak akan mau masuk dalam keadaan seperti ini, balas pria yang didukung firasat itu. Pria kekar itu tidak setuju, belum tentu. Asalkan kita mau membayar harga yang cukup berat. Cukup. Anda ingin kami menyerang Grand Ascension Stage hanya untuk menyelamatkan muka. Apakah Anda sudah gila? Penatua ZHU seorang pria paruh baya dalam satu set jubah ilmiah tiba-tiba menyela untuk memotong pria kekar. Aku hanya tidak ingin reputasi sekte kita terpengaruh oleh ini, sekte master. Melihat tidak ada dari kalian yang peduli, aku juga akan menghindari masalah ini, gerutu pria kekar sebelum terdiam. Titik. Penatua Fei, Penatua Kiong, pergi dan lihat apakah ada harta yang hilang di area terlarang, dan coba ikuti tanda-tanda untuk melihat bagian mana dari area yang dikunjungi senior Grand Ascension Stage. Pria paruh baya itu menginstruksikan. Kedua tetua yang dia maksud segera memberikan tanggapan afirmatif sebelum terbang ke area terlarang sebagai garis-garis cahaya. Adapun murid-murid lainnya, mereka diperintahkan untuk kembali ke apa yang telah mereka lakukan sebelumnya oleh Master Sekte. Mesbah kuno. Setengah hari kemudian, Master Sekte duduk di ruang rahasia, menilai pria tua bungkuk dengan sedikit kejutan di wajahnya. Itu benar, senior itu sepertinya hanya mengunjungi satu tempat itu, dan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa dia mencoba beberapa jenis ramalan di sana. Pria berbokong bungkuk itu menjawab dengan senyum mesam. Altar kuno di area terlarang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mengapa dia datang ke sekte kami hanya untuk mengunjungi altar? Master Sekte bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Siapa yang tahu? Mungkin ada semacam rahasia yang tersembunyi di dalam altar itu. Tetua yang didukung firasat itu berspekulasi. Jadi, biarpun ada beberapa jenis rahasia, kita tidak bisa terlibat sekarang karena Grand Ascension Stage sudah mengunjungi altar. Mulai sekarang, gandakan jumlah penjaga di area terlarang, tapi selain dari itu, berpura-puralah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sang Master Sekte memutuskan. Saya mengerti, saya akan mengeluarkan perintah ini besok. Pria bungkuk itu setuju dengan anggukan. Sementara itu, Han Li terletak di aula bahtera hitam raksasa, menilai layar cahaya putih yang melayang di depannya. Layar cahaya menggambarkan peta raksasa yang sangat jelas dengan anotasi beberapa pegunungan dan danau, serta beberapa titik cahaya biru yang berkedip tersebar di seluruh peta. Han Senior, kami telah mengunjungi semua altar di dekatnya, dan altar berikutnya berjarak sekitar setengah bulan perjalanan. Namun, begitu kami mencapai altar itu, kami akan berada di wilayah sekte tulang darah, yang merupakan salah satu sekte utama darah Dao. Jiwa darah menjelaskan saat dia menunjuk ke salah satu titik biru yang berkedip di layar cahaya. Itulah sekte yang membuatmu menjadi musuh, kan? Sepertinya kita harus lebih tenang begitu kita memasuki area itu.
Aku tidak takut dengan makhluk Grand Ascension State lainnya, tapi akan lebih baik hindari konflik yang tidak masuk akal, kata Han Li sambil mengangguk. Sekte tulang darah memiliki 5 atau 6 makhluk tahap kenaikan besar di antara jajarannya, menjadikannya salah satu kekuatan paling tangguh di benua langit darah. Meskipun jumlah makhluk tahap kenaikan besar ini jauh lebih sedikit daripada kekuatan besar lainnya, seni kultivasi Bladao dari sekte ini sangat menakutkan, dan semua makhluk Grand Ascension Stage jauh lebih kuat daripada sekte lain. Kita harus mencoba dan menghindari menarik perhatian mereka, jadi kita tidak akan bisa melakukan perjalanan di bahtera ini lebih lama lagi, kata jiwa darah dengan ekspresi sedikit muram. Bahtera ini memang sedikit mencolok, aku akan menariknya begitu kita memasuki wilayah sekte tulang darah. Begitu kita tiba di Blood Cross City, kamu bisa pergi mencari petunjuk tentang tubuh aslimu sendiri. Aku akan memberimu 2 boneka panggung integrasi tubuh untuk menemani Anda, jadi Anda akan baik-baik saja selama Anda tidak bertemu makhluk panggung kenaikan agung, kata Han Li. Sedikit kegembiraan melintas di mata jiwa darah setelah mendengar ini. Terima kasih, senior, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu berterima kasih padaku atas sesuatu yang begitu kecil, kata Han Li sambil melambaikan tangan meremehkan. Titik. Lebih dari sebulan kemudian, Han Li dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah di bawah kendali sekte tulang darah. Dengan demikian, tabut suci Ink Spirit ditarik dan digantikan oleh kereta terbang hitam yang tidak mencolok yang ditarik oleh beberapa boneka serigala terbang. Bagian selanjutnya dari perjalanan berlangsung cukup lancar, dan 2 bulan kemudian, kelompok Han Li tiba di kota merah raksasa. Pembangunan kota ini sangat menarik karena terdapat danau biru di kedua sisi kota, dan bagian tembok kota tempat gerbang kota berada menjorok secara signifikan, membentuk apa yang hampir seperti kota kecil yang mandiri. Di atas tembok kota adalah sekelompok penjaga lapis baja merah yang berpatroli bolak-balik dengan caroling lung. Sekelompok makhluk asing berbaris di luar gerbang kota, dan hanya setelah membayar beberapa batu roh kepada penjaga di gerbang, mereka diberi akses. Kota Bangau Darah dianggap sebagai kota besar dari sekte tulang darah, dan kota ini menghasilkan beberapa jenis produk khusus yang bermanfaat bagi pembudidaya kelas menengah dan tinggi. Dengan demikian, ada kekuatan elit dari tulang darah. Sekte yang terus-menerus terletak di kota, serta Grand Elder Grand Ascension Stage, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini dan ini adalah kota yang sangat tertib. Namun, semuanya juga jauh lebih mahal di sini daripada di kota lain, dan sejumlah batu roh harus dikeluarkan jika seseorang ingin menetap secara permanen di sini, jiwa darah itu memperkenalkan. Kami telah bertemu dengan beberapa murid sekte tulang darah dalam perjalanan ke sini. Mengesampingkan basis kultivasi mereka semua memiliki jenis aura buruk yang memancar dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka memang menggunakan seni kultivasi yang sangat tangguh. Tidak heran, sekte tulang darah adalah salah satu sekte besar Dao darah di benua langit darah dan mampu membangun kota yang begitu besar. Selain itu, kota ini terletak tepat di antara beberapa pegunungan, sehingga harus sering dikunjungi oleh banyak orang luar yang melewati daerah itu. Han Li menganalisis saat dia dengan cepat mengumpulkan medan di dekat kota Bangau Darah dengan indera spiritualnya. Memang, senior. Dengan asumsi hal-hal tidak berubah terlalu banyak dibandingkan dengan ketika saya terakhir di sini, mayoritas penduduk kota terdiri dari pembudidaya asing. Namun, sebagian besar bisnis besar di kota milik sekte tulang darah, dan yang lainnya dengan bisnis di kota juga didukung oleh kekuatan besar lainnya. Ada juga beberapa individu aneh yang bersembunyi di dalam kota sepanjang tahun, jawab jiwa darah. Kedengarannya seperti tempat yang sangat rumit. Apakah sekte tulang darah tidak peduli dengan orang-orang misterius itu? Han Li bertanya. Blood Cross City dianggap sebagai salah satu kota besar yang lebih liberal di Blood Sky Continent. Kecuali seseorang memulai pertarungan di kota atau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain, maka Bloodborne tidak akan melakukan apapun selain mengambil beberapa batu roh pada waktu yang ditentukan. Mungkin karena inilah kota ini selalu berkembang. Selain itu,
Ada beberapa arena besar di kota, dan mereka yang ingin menyelesaikan perbedaan mereka dapat melakukannya dengan terlibat dalam pertempuran untuk superioritas atau bahkan pertempuran kematian di arena itu, jawab Jiwa Darah. Begitu, saya pikir saya memiliki pemahaman umum tentang jenis kota apa ini sekarang. Apakah Anda berencana untuk memasuki kota bersama saya? Rekan Dawis Hanli bertanya. Saya tidak akan masuk, senior. Menurut tanda yang ditinggalkan oleh tubuh saya yang sebenarnya, dia tampaknya telah memasuki pegunungan Myriad Moon yang berdekatan dengan kota, jadi saya berencana untuk pergi ke sana untuk mencari petunjuk lain, jawab Jiwa Darah sambil membungkuk sedikit. Kalau begitu, kamu bisa pergi sendiri. Ada 2 altar kuno di dekat kota, jadi aku akan selalu ada di dekatmu. Bawa jimat transmisi ini bersamamu dan hubungi aku jika kamu menemukan sesuatu atau menemui masalah. Hanli membalik tangan saat dia berbicara untuk memanggil jimat emas sebelum melemparkannya ke Jiwa Darah. Terima kasih, senior, saya merasa jauh lebih yakin sekarang dengan jimat yang saya miliki. Jiwa Darah buru-buru menjawab dengan penuh rasa terima kasih saat dia menangkap jimat itu. Dia kemudian mengulurkan busur perpisahan ke arah Hanli sebelum berangkat sebagai seberkas cahaya. Hanya setelah Jiwa Darah benar-benar menghilang ke kejauhan, Hanli memacu kereta terbang untuk terbang langsung menuju kota raksasa. Sudah ada 7 atau 8 makhluk asing berbaris di luar kota. Mereka semua ditanyai beberapa pertanyaan sederhana oleh para penjaga, seperti dari mana mereka berasal dan berapa lama mereka berencana untuk tinggal di Blood Crane City. Semua makhluk asing memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi apakah mereka jujur atau tidak, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Para penjaga di luar gerbang kota tidak peduli tentang itu, dan mereka membuat beberapa catatan informasi ini sebelum membagikan lencana logam kepada setiap orang dan memberi mereka akses. Begitu giliran Hanli, Patriark Hwasi melangkah maju sebelum melepaskan sebagian dari aura tahap integrasi tubuhnya, lalu melemparkan batu roh kelas menengah ke arah para penjaga sambil berkata, 3 orang, simpan kembaliannya. Di antara selusin atau lebih penjaga di depan gerbang kota, yang paling kuat hanya Dinas Jentso, dan mereka semua terpaksa mundur beberapa langkah di hadapan aura tangguh Patriark Hwasi saat ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Pemimpin penjaga menerima batu roh kelas menengah sebelum segera menyerahkan 3 lencana kepada trio Hanli, tidak berani mengajukan pertanyaan apapun. Dengan demikian, trio Hanli berjalan ke kota dengan sikap acuh tak acuh. Dengan aura yang begitu kuat, itu pasti senior panggung integrasi tubuh. Anehnya, ada lebih dari 30 makhluk panggung integrasi tubuh yang telah tiba di kota kita hanya dalam 1 bulan ini saja, kata pemimpin penjaga itu. Dia menyeka keringat dingin di dahinya setelah trio Hanli menghilang ke kejauhan. Itu memang cukup aneh. Selain itu, tak satu pun dari makhluk tahap integrasi tubuh ini meninggalkan kota. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Penjaga lain berspekulasi. Mungkin. Apakah kalian merasa seperti ada banyak wajah baru yang muncul di antara atasan kita selama sebulan terakhir? Semuanya sangat arogan, dan mereka tampaknya menjadi tokoh penting. Saya tidak berpikir mereka adalah murid sekte dalam. Gumam penjaga lainnya. Ekspresi tegas muncul di wajah pemimpin penjaga, dan dia memarahi, baiklah, mari kita akhiri diskusi ini di sini. Terlepas dari apa yang terjadi di kota, itu tidak ada hubungannya dengan murid sekte luar seperti kita. Yang harus kita khawatirkan adalah menjaga gerbang kota ini. Apakah kamu lupa aturan sekte kami? Penjaga lain segera bergidik saat menyebutkan aturan sekte, dan mereka segera terdiam, tidak berani membahas topik ini lebih jauh. Pada titik ini, Hanli dan yang lainnya telah memasuki area tembok kota yang menonjol di luar gerbang kota. Selain serangkaian jalan panjang yang dipenuhi kios-kios mentah, tidak ada bangunan lain di area ini. Banyak orang yang baru masuk kota berlama-lama di depan kios, memeriksa barang-barang yang dijual atau barter dengan pemilik warung. Hanli menyapu perasaan spiritualnya ke kios-kios untuk menemukan bahwa meskipun barang-barang yang dijual cukup beragam atau berlimpah, mereka semua kaliber rendah dan tidak berguna untuk makhluk seperti dia dan Patriark Hwasi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan berlama-lama di sini dan dengan cepat keluar dari area tersebut,
di mana mereka tiba di sebuah alun-alun besar dengan luas lebih dari 10.000 hektar. Banyak toko resmi dengan ukuran berbeda tersebar di sekitar alun-alun, dan menilai dari tanda yang tergantung di luar toko, jelas bahwa semuanya bisa dibeli di sini, termasuk bahan, binatang roh, harta karun, DLL. Mata Patriark Hwasi dan ZH Ugur berbinar saat melihat ini. Kamu dapat berkeliaran di kota dengan bebas selama beberapa hari ke depan, tetapi kembalilah ke sini dalam 3 hari untuk bertemu denganku lagi, Han Li menginstruksikan dengan senyum tipis. Selama setengah tahun terakhir ini, mereka belum memasuki kota lain karena mereka sibuk bepergian dan mencari altar kuno. Mereka berada di benua yang berbeda, jadi toko-toko di sini pasti menjual bahan-bahan langka, bahan-bahan, dan harta karun yang biasanya tidak tersedia di benua Tianyuan. Karena itu, perlu memberi mereka waktu untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Ya, Chuan Han. Terima kasih, Senior Han. Patriark Hwasi dan ZH Ugur sangat gembira mendengar ini, dan mereka membungkuk hormat ke arah Han Li sebelum bergegas ke toko-toko di sekitar alun-alun. 3 hari tidak akan cukup bagi mereka untuk mengunjungi semua toko, tetapi itu akan cukup untuk menjelajahi sebagian besar toko-toko ini. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan dia secara refleks mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Malam hampir tiba di kota, dan melalui batasan tak terlihat, dia dapat melihat beberapa bulan sabit keruh di langit, sementara warna merah cerah mulai muncul di ruang terdekat. Tidak butuh waktu lama sebelum malam merah akan menyelimuti seluruh langit. Untuk beberapa alasan, benua langit darah tidak berbeda dari 2 benua lainnya pada siang hari, tetapi pada malam hari, itu akan berubah menjadi warna merah tua yang aneh, dan itulah asal-usul nama benua itu. Namun, Han Li tidak melihat bulan yang sudah mulai berwarna merah. Sebaliknya, dia melihat ke tempat tertentu di atas alun-alun, dan beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi tanpa ekspresi sebelum berjalan menuju jalan yang terhubung ke alun-alun. Dalam sepetak ruang yang baru saja dinilai Han Li adalah seorang pria bertopeng yang benar-benar tersembunyi, dan alisnya berkerut erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, makhluk panggung kenaikan agung itu telah memperhatikanku juga. Siapa dia? Aku tidak pernah melihat wajah itu sebelumnya. Terlepas dari siapa dia, sekarang setelah Grand Ascension Stage telah muncul, sepertinya kita tidak akan bisa menyembunyikan ini lagi. Sebaiknya kita menyebarkan berita dan merekrut bantuan mereka untuk bertaruh akan lebih baik daripada kehilangan kesempatan kita dan berakhir tanpa apa-apa. Setelah mengambil keputusan, pria bertopeng itu menyapu lengan bajunya ke udara dan langsung menghilang di tempat. Pada saat ini, Han Li sedang berjalan di sepanjang jalan, mengunjungi beberapa toko besar untuk mengisi kembali persediaannya. Setelah itu, dia pergi ke penginapan yang agak terpencil dan menyewa sebuah halaman kecil yang independen, di mana dia tinggal dan mulai bermeditasi. 3 hari kemudian, Han Li kembali ke alun-alun, di mana Patriark Hwasi dan ZH Ugur sudah menunggunya, dan ketiganya kembali ke penginapan bersama. Han Li kemudian memberitahu mereka berdua bahwa dia tiba-tiba membuat terobosan dalam teknik rahasia, jadi dia harus pergi ke pengasingan untuk beberapa waktu dan mengesampingkan pencarian altar kuno untuk saat ini. Dia juga menginstruksikan keduanya untuk tinggal di halaman dan berkultivasi sementara itu, dan untuk tidak keluar kecuali jika perlu. Patriark Hwasi dan ZH Ugur secara alami menerima pengaturan ini. Jadi, untuk sekitar sebulan berikutnya, mereka bertiga berkultivasi di halaman tanpa pergi sekalipun. Pada hari ini, Han Li sedang dalam proses bermeditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya, sepertinya dia merasakan sesuatu. Ekspresinya kemudian sedikit menjadi gelap saat cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan dia melesat keluar ruangan sebagai seberkas cahaya keemasan. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan bola api besar meledak di atas penginapan yang mirip dengan matahari yang terik. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke segala arah, menggulingkan semua bangunan di sekitarnya, dan sebagian besar orang di dekat lokasi ledakan langsung meledak menjadi awan kabut darah, sementara hanya sebagian kecil makhluk dengan basis kultivasi tingkat lanjut yang dapat bergegas keluar dari daerah yang terkena sebelum melihat ke atas dengan ekspresi khawatir.
Patriark Hwasi dan ZH Ugur secara alami termasuk di antara kelompok yang terakhir. Karena pembatasan penerbangan, tidak ada yang bisa naik ke udara, tetapi mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas dari bawah. Di lokasi ledakan, ada dua sosok humanoid yang saling berhadapan dari jauh sambil melayang di udara. Salah satunya adalah seorang pria muda dalam satu set jubah Taois, sementara yang lain adalah seorang wanita tua keriput dengan rambut putih di depan, dan keduanya mengeluarkan aura yang menakjubkan. Jelas bahwa mereka bertanggung jawab atas ledakan itu. Itu pasti makhluk tahap kenaikan agung. Bahkan makhluk tahap integrasi tubuh tidak bisa naik terlalu tinggi ke udara dengan pembatasan penerbangan yang kuat di kota ini, seseorang segera berseru. Beberapa orang yang selamat dari ledakan itu melihat ke atas dengan ekspresi marah, tetapi mereka semua menarik napas tajam setelah mendengar ini sebelum dengan cepat berhamburan dan melarikan diri ke kejauhan. Ini adalah bentrokan antara dua makhluk Grand Ascension Stage, tidak ada artinya bunuh diri untuk tinggal di sini. Adapun mencari penjelasan atau kompensasi, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pertimbangkan. Fakta bahwa dua makhluk Grand Ascension Stage tiba-tiba muncul sudah cukup untuk mengguncang seluruh kota. Patriark Hwasi dan ZH Ugur sedikit bingung karena mereka tidak bisa melihat Honli dimanapun, tetapi mereka tidak khawatir dan tetap berdiri dengan tenang di tempat. Tepat pada saat ini, suara pria dingin tiba-tiba terdengar di atas. Beraninya kamu menyerang kota ini dengan cara yang begitu terang-terangan? Apakah kamu tidak menghargai sekte tulang darah? Fluktuasi spasial samar meletus, dan semburan cahaya putih tiba-tiba melintas di antara pria muda dan wanita tua itu. Setelah itu seorang pria yang mengenakan topeng putih muncul. Topeng itu memiliki beberapa pola roh perak yang terukir di permukaannya, dan menutupi seluruh wajah pria itu selain sepasang mata hitam. Kamu akhirnya keluar, Xiao Ming. Inilah yang kamu dapatkan karena menghindari kami. HMPH, jika kamu terus bersembunyi dari kami, aku akan menghancurkan seluruh kota ini. Wanita tua itu mendengus dingin. Maafkan kami, rekan Daois Xiao, Nyonya Wan Hua dan saya hanya menggunakan ini karena kami tidak punya pilihan. Untung kami sengaja membatasi ruang lingkup ledakan sehingga tidak banyak kerusakan yang terjadi di kota Anda. Anak muda itu, kata pendeta Tao dengan nada meminta maaf, menciptakan kontras yang mencolok dengan sikap dingin wanita tua itu. Tidak banyak kerusakan yang terjadi? Ada hampir 1000 orang yang tinggal di daerah ini, namun kurang dari 100 berhasil melarikan diri. Yang terpenting, selama beberapa abad saya menjadi penguasa kota ini, tidak ada yang berani melakukan sesuatu seperti ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya berlalu kecuali kamu memberiku penjelasan yang memuaskan. Pria bertopeng itu menjawab dengan suara dingin. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Jadi bagaimana jika beberapa ratus makhluk tingkat rendah mati? Itu bukan masalah besar. Apakah kamu mencoba memberikan tantangan kepadaku? Wanita tua itu bertanya saat sinar berbahaya melintas di matanya. Alis pendeta muda itu sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Aku tahu mengapa kalian berdua datang untuk menemukanku, tetapi jika kalian ingin mendiskusikan masalah ini, kalian dan Nyonya Wan Hua masing-masing harus menanggung 3 serangan dariku di sebuah arena. Terlepas dari hasilnya, aku akan rela membiarkannya hal-hal meluncur, kata pria bertopeng itu. 3 serangan? Tidak masalah. Aku bisa menerima 30, bahkan 300 jika kamu mau. Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak. Bagus, aku akan bisa memberikan penjelasan kepada semua orang di kota sekarang. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aku lupa sebutkan. Kalian berdua bukan rekan Taois Grand Ascension Stage pertama yang tiba di kota bangau darahku, kata pria bertopeng itu. Baik wanita tua dan pendeta muda Taois cukup terkejut mendengar ini, dan yang terakhir bertanya, seseorang tiba di sini sebelum kita. Rekan Taois mana yang berhasil mengetahui hal ini begitu cepat? Alih-alih memberikan jawaban, pria bertopeng itu berbalik ke arah tertentu, dan berkata, kamu telah menonton cukup lama sekarang, rekan Daois, mengapa kamu tidak keluar dan menemui kami? Oh, aku tidak menyangka kamu bisa melihat teknik penyembunyianku. Kalau begitu, kurasa aku harus menunjukkan diriku.
Sebuah suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari arah itu, setelah itu Hon Li muncul di tengah kilatan cahaya biru dengan sedikit senyum di wajahnya. Jadi itu benar-benar kamu. Jangan kaget, aku bisa melihat melalui teknik penyembunyianmu, sebagian besar batasan di kota ini dibuat olehku, jadi siapapun yang melepaskan kemampuan seperti ini juga akan gagal melarikan diri dariku, deteksi, kata Xiao Ming sambil tersenyum. Jadi kamu seorang master formasi, tidak heran kamu bisa melihat menembusku. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu memutuskan untuk memanggilku? Hon Li bertanya. Harus saya katakan, saya benar-benar mengagumi tekad Anda, rekan Daois. Anda jelas sudah tahu bahwa benda itu akan terbuka, tetapi alih-alih mencari saya setelah tiba di Blood Crane City, Anda tidak berusaha mendekati saya sama sekali. Jika rekan Taois Kingping dan rekan Taois Wan Hua belum tiba, kemungkinan besar Anda akan terus menunggu. Saya juga tidak berpikir bahwa mereka berdua akan memutuskan untuk menyerang jalan tempat Anda tinggal. Hidup ini benar-benar penuh dengan kebetulan, Xiao Ming terkekeh. Pendeta Taois itu bertukar pandang dengan wanita tua itu sebelum yang pertama berkata sambil tersenyum, rekan Taois Wan Hua dan saya tidak menyadari bahwa seorang rekan Taois dari basis kultivasi yang sama dengan kami tinggal di jalan ini. Kami telah memeriksa sebentar daerah itu dengan indera spiritual kami dan memutuskan untuk menyerang karena kepadatan penduduk di daerah ini cukup rendah. Karena itu, sangat mengesankan bahwa Anda dapat menyembunyikan basis kultivasi Anda dengan begitu meyakinkan sehingga Anda bahkan berhasil menipu kami berdua. Saya tidak ingat pernah melihat Anda sebelumnya, bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Daois? Nama keluargaku adalah Hon, dan tidak mengherankan bahwa kamu belum pernah melihatku sebelumnya, aku bukan dari benua langit darah. Aku kebetulan melewati tempat ini, dan aku tidak tertarik untuk terlibat dengan apapun Anda berencana. Namun, jika saya tidak bertindak cepat, saya akan terjebak dalam ledakan itu juga, jadi saya yakin kalian berdua juga berutang penjelasan kepada saya, jawab Hon Li dengan ekspresi dingin. Xiao Ming sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menoleh kedua Taois Kingping dengan tatapan geli di matanya. Alis Taois Kingping sedikit berkerut saat dia menilai Hon Li, seolah-olah dia mencoba mencari tahu apakah Hon Li mengatakan yang sebenarnya. Senyumnya kemudian memudar ketika dia menjawab, jadi, Anda adalah sesama Taois dari benua lain. Kami memang sedikit terburu-buru dengan tindakan kami sebelumnya, tetapi penjelasan seperti apa yang Anda inginkan dari kami? Apakah Anda ingin kami menghadapi 3 serangan darimu juga? Tidak perlu 3 serangan, kalian berdua dapat mengambil 1 serangan dariku masing-masing, jawab Hon Li tanpa ekspresi. Wanita tua itu tampaknya sangat pemarah, dan dia langsung marah besar setelah mendengar ini. Tentu, masing-masing 1 serangan. Coba saya lihat apa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk menjadi begitu arogan. Senyum kecut muncul di wajah Taois Kingping, dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar hanya melewati kota ini dan tidak mengejar hal yang sama seperti kita? Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda maksud, bagaimana mungkin saya mengejarnya? Yakinlah, rekan-rekan Taois, saya memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan. Selama Anda tidak menghalangi saya juga tidak akan menjadi penghalang bagimu, kata Hon Li dengan tenang. Taois Kingping sangat gembira mendengar ini, dan ekspresi Nyonya Wan Hua juga sedikit mereda. Adapun Xiao Ming, ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, terlepas dari apa tujuan Anda, sebagai penguasa kota, saya harus menyambut Anda di kota kami. Saya harap Anda semua bisa memberi saya kehormatan untuk mengunjungi gua saya setelah kita menyelesaikan pertandingan sparring kita di arena.